Dalam talk show HUT ke-13 dari Tribun Lampung. Nah, kali ini kita akan talk show terkait dengan UMKM atau bisnis seorang mahasiswa pembisnis. Nah, seperti apa sih perjalanannya dia memulai bisnisnya dan juga kehidupannya sebagai mahasiswa. Nah, kita akan menguliknya terlebih dahulu oleh narasumber kita yang sungguh hebat hari ini, yaitu Mbak Winda. Halo Mbak Winda. Halo Kak. Gimana kabarnya Mbak Winda? Alhamdulillah baik banget. Iya, Mbak Winda ini adalah salah satu pemilik UMKM dan dia juga masih mahasiswa. Jadi dengan statusnya mahasiswa tidak membatasi untuk kita bisa berwirausaha juga loh. Nah, kali ini kita akan mengulik informasi dari Mbak Winda bagaimana sih caranya dia berbagi waktu antara menjadi seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang pembisnis. Karena kan seperti yang kita ketahui kalau misalkan mahasiswa itu sibuk nih ya Mbak, apalagi ya, mahasiswa semester awal sampai semester 8 itu bisa dikatakan sibuk mata pelajaran, mata kuliah, belum lagi kegiatan UMKM ya sebagainya, banyak banget kegiatannya. Nah, gimana sih Mbak cara bagi waktunya antara bisnis sama Mbak sebagai mahasiswa? Oke, kalau aku pribadi sebenarnya bisnis tuh aku dari SMA ya Kak. Nah, aku tuh mulai bingung bagi waktu itu pas awal kuliah karena kan kaget tuh jadwalnya beda banget kok ini kadang masuk kadang enggak gitu kan. Jadi aku tuh ngebaginya kalau emang aku lagi banyak praktikum karena aku kebetulan jurusannya banyak praktikum, aku stop dulu jualannya. Jadi bisnisnya kalau misalkan lagi padat jadwal kuliahnya di stop dulu. Jadi baru nanti mulai lagi kalau misalkan jadwalnya udah nggak padat lagi gitu ya. Nah, oke, kayaknya sebelum kita lebih jauh nanya-nanya tentang bisnisnya dan kehidupannya sebagai mahasiswa, kayaknya kita kenalan dulu nih. Tadi kan kita lupa nih ya, kita belum kenalan sama Mbak Winda. Siapa sih Mbak Winda ini? Terus dia kuliah di mana sih? Jurusan apa sih? Mungkin Tribuners di sini kan penasaran dengan Mbak cantik ini. Wih, ya Mbaknya cantik sekali ya. Mungkin Mbaknya bisa perkenalkan dirinya Mbak ke Tribuners di rumah. Oke, halo, perkenalkan nama saya Winda Asmara. Saya merupakan mahasiswi Farmasi Institut Teknologi Sumatera. Oke, jadi Mbaknya ini masih mahasiswi semester berapa Mbak? 8, oke. Jadi mahasiswi semester 8 jurusan farmasi ya Mbak? Benar. Luar biasa sekali. Nah, ya Mbaknya ini mulai bisnisnya dari SMA? Iya benar, dari tahun 2016. Dari 2016 sampai sekarang berarti bisa dikatakan udah 6 tahun ya bisnisnya. Nah, kalau boleh tahu ya Mbak, kan misalkan kita 2 tahun ini ada pandemi COVID-19. Nah, itu sebenarnya menjadi keuntungan nggak sih Mbak bagi Mbak? Karena kan kuliahnya nggak harus tatap muka nih. Nah, jadi bisnisnya bisa berjalan, terus kuliahnya bisa berjalan. Nah, itu gimana sih Mbak cara membaginya? Kalau semenjak corona itu yang aku rasain ya Kak, keuntungannya waktu aku tuh lebih banyak untuk jualan. Tapi ya namanya lagi pandemi, jadi omsetnya tuh agak menurun, menurun nggak kayak biasanya gitu. Iya. Terus kalau misalkan sebagai mahasiswa ini ya tetap yang jadi prioritas utamanya kalau misalkan ada kuliah dulu ya. Benar. Jadi misalkan kalau senggang Mbak baru mulai usahanya lagi gitu ya. Nah, karena Mbak ini udah mulai usahanya dari SMA, boleh diceritain nggak sih kalau misalkan Mbak ini ngerintis bisnisnya sendiri atau ada teman-temannya gitu? Oke, kalau awalnya tuh aku bersama kawan-kawan aku ya Kak, namanya Dania sama Tasya Mastika. Terus kita itu pertama itu aku tuh suka bawa bekal ceritanya sama itu, aku suka suapin kawan-kawan aku gitu kan. Wah, Mbaknya baik banget ya. Terus kayak soalnya ibu tuh suka bawain bekal aku, jadi kayak cobain terus mereka tuh kayak Ndai, karena aku dipanggil Ndai ya Kak. Terus kayak Ndai itu kayak Ndai jualin gitu. Jadi terciptalah menu baru itu sushi 10.000 harganya. Sushi ya? Jadi, menu pertama itu sushi. Aku kan kayak yaudah anak SMA mau makan enak tapi murah gitu ya kan. Jadi kayak gimana ya caranya, yaudah buat dia dengan harga 10.000. Terus aku partneran sama kawan-kawan aku, jadi nyisihin dari uang jajan kita gitu Kak. Jadi modal awal yang digunain Dinda ini adalah dari uang jajan? Iya benar. Berapa modal awalnya? Kurang lebih kalau nggak salah waktu itu 200-an Kak, 200.000, tapi itu bertiga sokongan. Jadi iuran. Nih, jadi bagi Tribuners di rumah yang masih seorang pelajar ataupun mahasiswa dan mahasiswi yang pengen mulai bisnisnya, bisa diikutin caranya dari Mbak Winda ini. Jadi dia bisa ngajak teman-temannya untuk iuran dari uang menyisihkan ya, dari uang jajannya, terus mereka mulai bisnis dari step by step dari yang kecil dulu, satu menu dulu, lama-lama sekarang udah sampai berapa menu?
kurang lebih ada 6. Iya, 6. Dari 1 udah sampai 6 dan bisnisnya sudah bertahan hingga 6 tahun. Nah, wah luar biasa sih. Terbukti kan kalau misalkan Mbak Winda ini bisa membagi waktunya baik sebagai mahasiswa ataupun dia juga sebagai pebisnis. Nah, suka dukanya nih Mbak, apa sih Mbak jadi seorang mahasiswa tapi juga punya bisnis gitu? Kayak punya dilema tersendiri nggak sih gitu? Oke, kalau dukanya sendiri, dukanya dulu aja ya Kak. Boleh dari yang nggak enaknya dulu ya. Nggak enaknya tuh kayak temen-temen nih biasanya minggu tuh kan main iya. Aku kayak ya udah ngalah dulu, jadi kayak masak dulu, jualan dulu, terus kayak kalau belajar tuh ya kebagi juga waktunya, fokus belajarnya nggak semaksimal kawan-kawan yang emang bener-bener kuliah aja gitu kan. Terus kalau senangnya ya udah bisa jajan sendiri gitu kan, ngapa-ngapain bisa sendiri alhamdulillah. Terus kalau mau pergi-pergi ya udah nggak ngerepotin lagi gitu sih Kak. Oke. Jadi bisnisnya Mbak Winda ini sebenarnya terinspirasi karena dia sering bawa bekal, teman-temannya juga kayak ngajakin lo gara-gara dia suka bawa bekal akhirnya ngajakin untuk buat usaha dan teman-temannya beli gitu kan. Jadi konsumen pertama itu teman-temannya sendiri ya. Nah, dari situlah dia merintis bisnisnya Tribuners di rumah. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih ya Mbak Winda, sampai sekarang bisa dikasih tahu nih 6 menu itu apa aja sih Mbak? Oke, yang pertama itu sushi itu masih bertahan Kak alhamdulillah sampai sekarang. Sushi masih bertahan. Wah, itu aku namain Sushi since 2016 karena supaya kayak ngingetin jadi kayak dari 2016 itu kayak tagline simbolisnya gitu ya. Terus aku kembangin lagi jadi ada sushi cake. Jadi aku sempat lihat tadi di Instagramnya. Karena aku pribadi itu nggak suka kue ulang tahun yang manis gitu sama karena ternyata tim gurih. Iya, gitu. Sama aku juga nggak suka yang manis. Jadi kayak gimana ya caranya supaya orang yang nggak terlalu suka kue manis kayak aku bisa tetap ngerayain dengan kue ulang tahun yang mereka suka gitu. Jadi yaudah aku buatlah sushi cake. Terus ada winger karena aku suka sayap juga. Jadi ada winger berbumbu gitu dia Kak. Terus ada mie candu. Terus ada ini juga chicken stick, mashed potato. Itu juga sebenarnya udah aku bawa dari SMA. Cuma baru aku jualin pas kuliah ini. Terus terakhir tuh ada menu baru chicken marimar namanya. Marimar tuh singkatan dari kawan aku yang buat Sherina. Jadi marimar tuh ayam marinasi by Asmara. Kan nama aku Winda Asmara. Jadi disingkat gitu sama dia. Kreatif banget ya. Memang bisnis yang dimulai oleh seorang mahasiswa ataupun pelajar itu dia apa ya? Berarti Mbak ini strategi marketnya itu adalah seorang pelajar dan juga mahasiswi seperti itu ya? Iya benar. Ya, jadi milenial banget ya. Makanya Mbaknya ngambil sushi juga. Nah, aku boleh nanya deh, kenapa Mbaknya ngambil menu utama sebagai bisnis itu adalah sushi? Karena aku suka sushi Kak. Iya, aku suka sushi. Terus kan dulu tuh pas tahun 2016 masih sedikit ya Kak yang jualan sushi di Lampung ini. Kayak gimana caranya supaya dapat sushi yang murah, kayak yaudah deh buat sendiri gitu iseng. Dulu kan aku tuh kalau belajar masak lewat ini Kak, Cookpad. Ada kan? Oh iya, I know ya. Jadi udah aku baca Cookpad, gini caranya buat sushi gitu deh. Jadi terciptalah sushi tersebut. Oke, jadi kalau di sini nih teman-teman ada yang hobinya makan, hobinya masak, boleh deh mulai merintis usaha sedikit gitu kan, dari menu yang jadi andalan masakan terenak nih, terus coba promosiin ke orang-orang terdekat, nanti kan lama-lama bisa ke khalayak ramai gitu kan menjualnya. Oke nih, mungkin bisa diceritakan Kak awal tahun berapa sih Kakak mulai bisnisnya, atau lebih tepatnya mendirikannya itu pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa gitu? Tanggalnya sebenarnya jujur aku lupa ya Kak. Kayak kisaran pertengahan 2016 sih itu sih Kak, pas aku awal-awal kelas 11. Iya, aku kelas 2 SMA kan waktu itu. Jadi yaudah partneran sama kawan-kawan aku buat, tapi itu tuh nggak tiap hari juga. Jadi kita tuh sistemnya keliling ke semua kelas kayak mau ikutan nggak? Iya. Gitu. Oke. Jadi sistemnya ini ya PO ya? Iya benar. Jadi dia mulai usahanya itu pertama mesen dulu nih, baru dia buat, baru nanti dikasih ke konsumennya gitu. Banget. Itu sebenarnya salah satu marketing yang kalau misalkan untuk usaha makanan itu tidak merugikan ya. Iya benar. Jadi takutnya udah kita buat nggak laku. Nah iya, apalagi kalau makanan kayak sushi kan dia nggak bisa bertahan lama ya Kak ya. Jadi kayak makanannya harus segera dimakan. Jadi mau nggak mau sistem PO itu dilakukan ya Kak ya. Oke. Selanjutnya kenapa nih Kak Kakak milih bisnisnya makanan bukan yang lainnya? Kan biasanya nih kalau cewek-cewek itu suka bisnis itu kayak pakaian, fashion, atau mungkin make up atau skincare nih. Selain karena Kakak
hobi makan atau bawa bekal, kenapa kakak milihnya bisnis makanan? Oke, kenapa pertama milih makanan? Karena emang ibu sendiri tuh emang suka masak, Kak. Dan ibu juga tuh jualan makanan gitu. Oh, di rumah ibunya jual makanan? Iya, jual makanan, kue kering kalau lebaran, kue basah, ada juga kayak lapis legit, ingkak ketan, terus kue kering lebaran, hampers juga gitu kan. Jadi aku keikut ibu gitu loh jualannya makanan. Sebenarnya skincare pun aku pernah jual ke make up. Itu kelas 10. Kelas 10 tuh aku jualan iseng-iseng jualan make up gitu kayak pensil alis. Dulu kan Shopee belum belum megah sekarang kan. Ya. Nah, terus aku tuh kayak yaudah aku beli dulu nanti aku jual-jualin gitu, open PO juga. Terus kuliah tuh lanjut lagi aku jual make up. Terus pas kuliah juga aku buat lip balm sendiri. Lip balm sendiri iya, buat sama kawan aku Sherina. Itu nama ada Instagramnya juga kan. Cuman sekarang lagi stop karena jadwal aku sama jadwal dia nggak ketemu. Jadi nggak bisa nemuin jadwal, akhirnya ya udahlah nanti dulu gitu ya. Terus akhirnya aku juga sekarang baru-baru ini jual aksesoris sama kawan aku Denia sama Tasya lagi yang waktu itu jualan sushi. Kita merambah ke aksesoris, ke anting, ke kalung gitu. Jadi ternyata bisnisnya banyak banget ya. Awal mula cuman karena hobi dan karena ibunya juga memang memulai bisnisnya, bisnis kue gitu kan. Bener-bener. Ada nggak sih Kak nih ya, kan kakak dari SMA bisnis, terus perbedaan ketika kakak masih menjadi seorang pelajar sampai menjadi seorang mahasiswa ketika melakukan bisnis itu ada perbedaannya nggak? Ada banget sih Kak. Apa perbedaannya itu? Perbedaannya pertama aku semenjak kuliah aku jadi sendiri Kak jualannya. Karena kan udah beda kuliah sama kawan aku kan jadi beda jamnya. Terus kayak dari customernya berubah banget gitu ya. Tadinya kan kawan aku yang SMA tuh yang yaudah seumuran enjoy gitu kan jualannya. Sekarang kok kayak ketemunya sama orang yang lebih tua gitu. Jadi kayak belajar gitu, perkenalan sama orang-orang baru, ngadepin orang-orang baru tuh gimana, nyikapinnya gimana. Kadang kan beda ya Kak cara ngomong kita sama seumuran orang yang lebih tua gitu kan. Jadi aku lebih banyak belajar gimana cara ngomong sama orang baru, terus juga gimana caranya. Dulu kan kalau masih pelajar tuh kan kayak ya udah dapat komenan ya udah bodo amat. Sekarang tuh kayak yang oh ya udah ini harus dijadiin inspirasi saya gitu. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan di mahasiswa ini kendalanya adalah ketika menemukan konsumen yang usianya lebih di atas kita. Gimana sih cara kita promosi ini? Gimana sih cara mereka buat tertarik beli produk kita gitu kan? Nah, selain karena konsumen, selain karena waktu, ada kendala lain nggak sih Kak sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai seorang pebisnis? Kendala aku lebih ke waktu aja sih Kak sama pelajarannya ya Kak. Karena kan jujur pas SMA tuh aku nggak sebelajar banget pas kuliah ini. Karena kayak SMA tuh kayak masih terbilang santai gitu kan. Karena masih SMA lah, masih ada kuliah ya gitu. Kok pas kuliah kaget, banyak praktikum, terus juga kayak wah ternyata di farmasi seperti ini ya belajarnya gitu kan. Lumayan susah ngedengerin aja tuh udah susah. Pasti banyak kimia-kimia gitu kan. Iya benar. Terus kimia-kimia obat-obatan ya kan. Yaudah jadi kayak itunya sih Kak, lebih ke kendala waktu aku kayak gimana nyimbangin tetap kuliah aku nggak ketinggalan dan gimana bisnis aku juga tetap jalan. Problemnya. Solusinya Kak? Solusinya kalau aku biasanya yang tadi aku bilang sebelumnya, di saat kuliah aku lagi padat, aku stop dulu jualannya. Benar-benar aku stopin. Terus kayak yaudah ketika aku udah ngerasa oh udah kelar nih, udah bisa nih sambil jalan sambil kuliah gitu kan, sambil jualan. Yaudah aku buka lagi. Makanya sekarang solusinya aku buka seminggu sekali, nggak bisa setiap hari. Jadi sistem PO ya sampai sekarang pun masih sistem PO. Itu penjualan Kakak melalui online? Iya, Instagram. Jadi Tribuners dari rumah yang memang seorang mahasiswa dan pengen banget memulai bisnis tapi kok kayaknya nggak yakin nih antara bisa bagi waktu atau enggak. Nah, harus yakin aja bisa bagi waktu karena kan pasti ada waktu luang ya. Nah, waktu luangnya itu dimaksimalin mungkin kalian membuat produk kalian dan juga mempromosikan produk kalian. Nah, seperti yang dilakukan oleh Mbak Winda kita ini. Jadi narasumber kita juga tadi sudah menceritakan nih bagaimana suka dukanya dia sebagai seorang mahasiswa dan juga seorang pebisnis dan bagaimana sih solusi dia untuk membagi waktu antara ketika kuliah dan juga ketika dia berbisnis kayak gitu. Nah, boleh tahu nggak Mbak menu favorit nih dari usaha Mbak ini apa sih? Kan usahanya makanan. Biasanya kan kalau makanan ada yang paling favoritnya nih dari konsumen. Nah, itu apa sih Mbak? Sushi masih bertahan. Masih bertahan di sushi. Tadi aku ngedenger itu sushi cake. Itu inovasi ya Mbak? Inovasi baru Mbak ya? Jadi baru banget sih Kak, baru 3 bulanan belakangan ini kalau nggak salah. Lupa juga aku, pokoknya tahun ini dia barunya. Nah,
kan kalau misalkan tadi juga aku sempat ngobrol juga, jadi ternyata kalau misalkan kita berbisnis atau berwirausaha, inovasi itu penting. Nah, salah satunya yang dilakukan Mbak Winda adalah mengeluarkan menu-menu terbarunya. Nah, jadi ada menu terbaru namanya itu sushi cake ya Mbak. Boleh tahu nggak sih Mbak itu kalau misalkan menemukan menu-menu baru, inspirasinya itu dari mana gitu? Kalau aku tuh dari problem aku sendiri ya Kak, kayak oh aku tuh sukanya apa, yaudah deh buat gitu. Terus kalau nggak aku scroll TikTok, itu ngebantu banget sih karena FYP aku makanan semua jadi karena aku suka nge-like makanan kali ya. Oke. Oh seru nih gitu. Oh di Lampung belum ada nih gitu. Jadi kayak gitu Kak. Jadi dengan adanya media sosial apalagi yang se-hype sekarang ini ngebantu banget ya Mbak. Bener. Untuk kita melakukan inovasi-inovasi karena kan sekarang kayak nyari kita klik aja menu A, menu B, menu C langsung keluar nih. Cara masaknya, cara ngebuatnya, bahannya apa aja. Jadi memudahkan banget ya. Bener. Nah, tapi ada nggak sih Mbak kayak saingan-saingannya? Tentunya pasti ada kan saingannya. Terus gimana sih cara Mbak untuk menghadapi saingan-saingan yang memang bisnis kulinernya tuh sama dengan Mbak gitu, sama-sama menjual sushi dan sebagainya gitu? Kalau aku pribadi nggak pernah nganggep saingan sih ya Kak. Jadi kayak yang misalnya aku buka menu A gitu, ntar tiba-tiba ada yang ikutan gitu. Ya udah aku itu hak mereka kan, kita juga nggak bisa melarang nggak boleh nih jualan kayak gini, nggak boleh. Jadi kayak aku tetap percaya sama rasa aku sendiri karena aku tuh percaya setiap orang tuh kalau masak pasti rasanya beda akhirnya gitu. Jadi aku ya udah pede aja gitu. Pernah nggak sih ketika memulai bisnisnya kayak merasa ya kayaknya gue berhenti deh bisnis, kayaknya saya berhenti aja deh bisnis, kayaknya udah nggak bisa bagi waktu. Pernah nggak sih ada perasaan seperti itu? Alhamdulillah belum Kak. Berarti emang dari awal memang semangatnya. Seneng. Nah jadi bagi Tribuners di rumah, kalau memang udah mau mulai usaha, apapun kendalanya, apapun nanti yang dihadapinya, intinya tetap jalanin aja dan terus semangat ngejalanin bisnisnya karena kan kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Apalagi menjadi seorang mahasiswa itu memang sibuk sekali gitu kan. Makanya hebat sekali Mbak Winda bisa membagi waktunya nih. Bagi teman-teman juga yang mau ngobrol lebih nih sama Mbak Winda, boleh banget lihat di Instagramnya atau DM Mbak Windanya nih. Mbak, aku misalkan ada yang nanya nih, aku mau mulai bisnis, gimana sih Mbak caranya? Boleh banget ya Mbak, ngobrol sama Mbaknya ya. Boleh. Soalnya suka Kak ada yang DM aku random gitu kayak. Kalau yang DM random tuh kebanyakan nanya skincare sih kakakku, kayak ini skincare-nya gimana, bagusnya gimana, karena kan aku juga suka nge-review skincare gitu. Kalau bisnis-bisnis itu lebih ke temen sih, ngajak ngobrol langsung gitu. Jangan banyak selebgram juga ini ya? Soalnya biasanya yang diminta review-review itu kan seringnya tuh selebgram, bener nggak sih Mbak? Nggak tahu Kak. Jadi memang ya sebenarnya bisnis itu seru ya Mbak seru ya. Banget. Jadi karena aku tuh kayak mikirnya kenapa aku nggak pernah mikir pengen berhenti lah gitu segala macam, karena ya udah enak dapat duit sendiri gitu. Iya betul. Jadi aku kayak enjoy aja jalannya. Nih, terus kan Tribuners di rumah ada yang bingung nih kayak dia mahasiswa atau mahasiswi atau pelajar pengen mulai bisnis tapi kok dia nggak punya uang, nggak punya modal. Jadinya dia akhirnya mundur gitu kayak nggak yakin. Nah, punya tips and triknya nggak sih biar para pebisnis pemula yang sama nih ya, sama-sama sebagai seorang mahasiswi ataupun pelajar biar bisa tetap memulai bisnisnya tanpa ragu itu kayak gimana sih Mbak? Yang pertama tuh sisihkan uang jajan sih Kak, kayak waktu itu aku awal kemarin kayak sisihin aja kayak 10.000 sehari, kumpulnya sampai sebulan kan tuh bisa dapat 300.000 kan, lumayan. Karena dengan 300.000 tuh kita bisa loh membuat makanan yang banyak, ataupun kalaupun mau buat fashion tinggal cari aja di tempat termurah nanti dijualin lagi gitu sih Kak. Intinya jangan takut memulai, terus ketika udah memulai jangan takut untuk diomongin orang gitu. Jadi ada tips and trick dari Mbak Winda. Intinya kita jangan malu untuk memulai, jangan takut memulai, dan jangan takut juga sama omongan orang. Iya benar. Nah, karena bisa jadi omongan orang itu tuh bisa jadi kayak bahan introspeksi juga nggak sih Mbak? Bener. Terutama kalau misalkan kita bisnis makanan. Nah, berbicara tentang bisnis makanan, biasanya itu kan suka ada yang kayak, ih kok rasanya kurang enak sih segala macam. Pernah nggak sih Mbak ngalaminnya? Pernah, waktu itu aku pas mie candu pertama kali keluar, kebetulan aku tuh belum ngerti Kak, ternyata sambelnya itu nggak bertahan sampai sore. Aku belum ketemu tuh tipsnya gimana bertahan sampai sore kan. Kebetulan yang ngambil sore itu udah sambelnya itu udah nggak enak lagi baunya. Jadi itu solusinya aku refund dan aku buatin lagi besoknya. Jadi pasti ya kalau misalkan bisnis makanan pasti kita ketemu aja permasalahannya, karena makanan itu apalagi makanan yang harus langsung dimakan, kadang kan dia masa berlakunya bentar, mudah basi dan sebagainya. Jadi
pelayanan itu penting ya Mbak Winda ya. Jadi kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen kita. Kalau misalkan ada protes dan sebagainya harus kita layani apa protesnya. Terus kita cari jalan keluarnya yang tidak merugikan keduanya gitu ya Mbak ya. Oke. Target marketnya Mbak, sebenarnya Mbak target marketnya itu kalau untuk sekarang ini siapa aja sih Mbak? Sekarang ini aku lebih ke semua ya Kak, jadinya mencakup semua karena kan aku udah buka juga kue kering, aku udah lanjutin usaha ibu kan. Jadi sekarang lanjutin usaha ibu juga. Bener. Jadi ya target aku ke semua sih Kak. Waktu itu pas apalagi lebaran kemarin kan, jadi aku ketemu banyak ibu-ibu yang DM nama aku gitu, terus juga ya kawan-kawan kuliah aku, kawan-kawan SMA aku, bahkan kawan-kawan dari SD aku pun masih belinya di aku gitu kue keringnya. Jadi semua umur targetnya. Semua umur. Jadi nggak ada spesifik. Pokoknya semua umur itu pokoknya jadi target marketnya dari Mbak Winda ini. Nah, terus boleh di-spill dikit nggak nih range harganya? Dari menu-menunya itu dari yang paling termurah sampai termahal itu berapa? Kalau untuk di Bitter Love Cook sendiri ya, itu dari harga 10.000. Kalau yang paling mahal ada 100.000, itu sushi cake yang paling besar. Paling besar 100.000? Iya. Itu termasuk terjangkau ya. untuk semua kalangan itu sangat terjangkau ya. Jadi menunya dari 10.000 sampai 100.000. Nah, Tribuners boleh nih yang kepo-kepo lihat Instagramnya Bitter Cook ya. Bitter.love.cook. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan Mbak Winda terkait dengan bagaimana ia memulai bisnisnya, perjalanan bisnisnya, kita akan melihat cuplikan dari menu-menu apa saja sih yang dijual oleh Mbak Winda ini di Bitter Love Cook. Ya benar. Ya, kita lihat dulu sebelum ke segmen selanjutnya. Ya, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam talk show HUT ke-13 Tribun Lampung, masih bersama Mbak Winda, narasumber kita. Nah, tadi kan kita udah membahas sedikit tentang perjalanan bisnis dari Mbak Winda, memulai bisnisnya dari dia SMA, masih seorang pelajar, sampai dia sekarang menjadi seorang mahasiswi di semester 8. Dan perjalanan bisnisnya pun sudah bisa dikatakan cukup lama ya, ini 6 tahun loh Tribuners. Jadi banyak banget nih hal-hal yang kita bisa pelajari dan kita petik dari perjalanan bisnisnya Mbak Winda. Nah, kita akan tanya lebih jauh nih tentang bisnis dari Mbak Winda. Boleh banget. Nah, Mbak Winda, untuk bisnis Mbak Winda sendiri kan makanan.
Terus pasti punya target market. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau target marketnya mencakup semua kalangan. Dan harganya pun memang terjangkau, range-nya dari 10.000 sampai 100.000 rupiah. Nah, kita akan tahu nih bagaimana sih strategi marketing yang dilakukan Mbak Winda supaya bisnisnya itu bisa bertahan nih, udah 6 tahun kan usianya gitu kan. Bu, bisa dijelasin Mbak gimana nih strategi marketingnya untuk mempromosikan dagangan Mbak? Kalau aku tuh pertama minta sebarin ke kawan-kawan aku, tolong ya guys, SG-in gitu kan. Minta broadcast ya? Iya benar, itu pertama. Terus yang kedua aku tuh suka endorse juga Kak. Oh endorse? Iya endorse, aku cari influencer yang emang suka makan. Oke. Supaya targetnya masuk ya kan. Iya betul. Terus udah sih Kak, lebih ke aku nge-share di akun pribadi aku. Jadi aku pancing dulu kayak yang aku buat tutorial masak nih, karena kan emang dari dulu aku suka masak video tutorial masak. Terus nanti mereka nanya kayak, ini apa Ndai? Jualin dong, itu aku capture, aku share. Jualin nggak ya? Gitu. Jadi bikin orang penasaran, bikin orang tertarik, akhirnya menjual menu tersebut. Bener. Gitu ya. Oke. Jadi emang strategi marketnya pertama minta tolong sama teman-teman bantu share, terus coba untuk kerjasama dengan influencer. Nah selain itu ada lagi nggak Mbak strategi untuk mempromosikannya? Udah sih Kak, aku kayak cuman ke situ. Oh sama ini aku iklan Instagram waktu itu. Oke, iklan Instagram. Itu ngebantu banget. Oh iya, ternyata ngebantu banget ya? Ngebantu banget, apalagi pas kue kering kemarin. Bener-bener yang tadi yang aku nggak kenal ya, maka aku bilang tadi aku ketemu sama ibu-ibu karena ketemu di situ. Karena kan di iklan Instagram tuh kita bisa milih umurnya siapa, wilayahnya di mana, range umurnya kayak mau yang kayak gimana, pokoknya ntar kita spesifikasiin gitu. Oke, jadi memaksimalkan penggunaan dari media sosial sebagai media iklan ya Mbak ya? Iya benar. Ya, jadi Mbak Winda ini menggunakan media Instagram atau media sosial. Jadi ternyata media sosial ini jika kita bisa maksimal dalam penggunaannya untuk mempromosikan produk itu bisa menjadi salah satu alternatif ya, alternatif kita untuk mempromosikan produk jualan kita. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, omsetnya berapa sih Mbak bisnisnya? Kita spill dikit ya Tribuners di rumah, jadi kita pengen tahu nih omsetnya berapa, kenapa Mbak ini bisa sampai mempertahankan bisnisnya udah 6 tahun ini? Oke, kalau untuk per bulan deh. Per bulan, iya, per bulan seminggu sekali ya Kak? Oh seminggu sekali, boleh deh seminggu? Oh sebulan kan 4 kali jadi oh iya, dikaliin lah. Pokoknya dalam sebulan 4 kali jualan ya, itu kisaran kadang range dari 2 sampai 4. Apa ini? Juta? Iya. Oke. Gitu Kak. 2 sampai 4 juta dalam sebulan. Iya. Itu lumayan banget sih untuk seorang mahasiswa. Benar. Itu untuk bisa jadi tabungan ya nggak sih Mbak? Iya benar. Emang usaha itu memang paling enak, tapi memang memulainya itu biasanya susah. Ya Allah pasti selalu bilang, aku nggak ada modal. Terus kayak takut, ya tapi intinya kalau usaha pasti ada naik turunnya, benar nggak? Bisa diceritain nggak sih Mbak, gimana naik turunnya, pernah nggak sih sampai maksudnya kayak ada nggak sih seminggu nggak ada pesanan kayak gitu? Boleh diceritain Mbak? Kalau aku tuh kagetnya dari yang normal tiba-tiba ke corona. Biasanya tuh pas normal tuh omset aku tuh sehari bisa sampai 2, itu sekali jualan 2 sampai 3. Semenjak corona tuh kadang sehari tuh pernah sampai cuman 500 gitu Kak. Kayak yang wow, dari 2 kali 500 kan jauh banget ya. Itu sih kayak yang aku alamin omsetnya, perubahan dari normal ke corona. Tapi itu menjurutkan semangat untuk terus berjualan nggak sih? Enggak Kak, kayak ya udahlah, promosiin aja terus supaya orang tuh selalu ingat kalau kita tuh masih jualan. Berarti emang mental pebisnis gitu ya. Jadi udah siap mau nanti naik turunnya usaha, karena pasti itu bakal dialami oleh semua pengusaha ya, pebisnis baik dia kecil ataupun besar pasti mengalami naik turun itu udah pasti. Jadi kita harus siap menghadapinya, dan Tribuners di rumah harus menyiapkan mental. Gimana caranya kita kalau misalkan memang udah dari awal ingin menjadi seorang pengusaha, ya kita harus punya mental pengusaha. Intinya rugi mau untung ya harus kita jalani dulu ya. Kan karena yang paling susah itu mempertahankan ya Kak, daripada kita mulai tapi ujung-ujungnya yang cuman sekali 2 kali aja jualannya. Ya, kalau mau jualan ya harus kita pertahanin, mau dia untung mau dia rugi, tapi selagi kita masih pertahankan rasa, kualitas, itu ya udah pede aja jualan aja gitu. Waktu di awal-awal banget nih Kak, ketika Kakak mulai itu ada keraguan gak sih Kak, kayak gimana ya kalau misalkan nanti punya usaha dagangan terus nggak laku, nggak ada yang suka, gimana? Punya nggak sih perasaan kayak gitu? Alhamdulillahnya aku tuh ada di lingkungan yang keluarga dan teman-teman tuh selalu dukung. Mereka tuh nggak pernah ngebuat aku menjadi ada pikiran kayak gitu Kak. Mereka tuh kayak
ayo jualan buka, ayo buka. Terus kayak kalau keluarga sendiri tuh nggak apa-apa ya nanti ibu bantu, nanti ayah bantu gitu. Jadi banyak support sistemnya ya. Benar. Jadi intinya circle lingkungan baik keluarga ataupun teman sama-sama mendukung ya. Nah itu penting banget sih Tribuners di rumah kalau misalkan mau mulai usaha itu minta dukungan dari teman-teman, minta dukungan dari keluarga. Jadi kita juga semakin semangat ya untuk memulai usahanya seperti itu. Nah apa namanya produk-produk Mbak ini kan memang apa ya kayak sangat hits makanan hits gitu kan kayak apa tadi sayapnya winger terus sushi-nya yang dibentuk cake dan itu tuh memang aku tadi sempat lihat di Instagramnya memang menarik banget nih. Kenapa Mbak bisa maksudnya kok kepikiran gitu loh, bener-bener kepikiran, apalagi yang aku penasaran sih sushi yang dibentuk cake itu apa inspirasinya dari mana kalau yang sushi itu Mbak? Sushi kan? Iya yang cake, yang sushi ya, sushi cake itu yang tadi aku bilang sebelumnya karena aku nggak suka kue ulang tahun. Jadi kayak yang yaudah gimana caranya, cari cara dan aku kebetulan suka banget sama sushi. Kalau ketika ada yang ulang tahun, pengennya dikasih sushi cake gitu loh. Nah kedepannya, kakak pengen usaha kakak itu akan seperti apa sih kayak gitu? Kalau aku ke depannya insya Allah pengen banget punya offline store Kak. Jadi sekarang belum punya offline store? Belum, masih online. Dan kawan-kawan Instagram tuh kayak buka dong Dai tiap hari gitu. Pengen loh Dai makan di tempat, pengen loh kayak makan mie masih panas-panas gitu kan. Tapi nanti dulu ya, kuliah dulu gitu. Ya kuliah semester 8, berarti sekarang lagi ini sibuk skripsian? Iya benar. Jadi lagi buat skripsi. Enak banget ini udah punya apa ya istilahnya udah punya modal dari awal ya. Udah punya modal dari awal bisnis, jadi pas nanti lulus kuliah pun nggak bingung lagi gitu kan, malah bisa membuka peluang pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya kan Mbak ya. Amin ya Allah. Ya pokoknya kita doakan yang terbaik. Nih mungkin Mbak bisa kasih apa ya motivasi nih untuk Tribuners di rumah, gimana sih biar apa ya, biar mereka ini bisa semangat untuk memulai tanpa kata ragu, tanpa kata takut. Gimana sih Mbak bisa kasih ilmunya nih ke Tribuners di rumah? Kalau yang pertama itu ketika kalian ingin memulai, kadang kan ada lingkungan yang kayak yakin lo mau jualan gitu kan, yakin itu nggak usah didengerin, tapi kalian dengerin orang-orang yang dukung kalian gitu kan. Terus yang kedua, ketika kalian udah memulai, jangan pernah takut kayak aduh aku nggak ya gitu, ragu, pede aja selagi emang rezeki kalian di situ ya udah jalanin aja gitu. Terus yang ketiga, ketika kalian mulai terus nanti dapat komentar kayak ih rasanya asin nih, rasanya ini nih, kan kadang ada orang yang aduh nggak mau lagi lah jualan, aduh nggak down nih gitu kan. Itu nggak usah, tapi kalian pelajarin, oh kalau rasanya asin berarti besok garamnya nih yang dikurangin gitu, tapi dijadiin pelajaran. Terus yang keempat, jangan pernah takut rugi kalau jualan, karena kan nggak selamanya kita jual untuk untung ya Kak, betul banget. Ketika emang lagi di masanya rugi, ya udah tetap jalanin, karena nanti kalian bakal ada titik di mana kalian bakal dapat untung. Jadi luar biasa banget nih informasinya. Intinya dari awal itu kita harus siap ya, apapun yang terjadi jalanin. Ketika ada yang komentar, jadikan itu sebagai sebuah pembelajaran. Karena pun bisnis memang sama aja, kita tuh kayak apa ya, menapak jalan tangga step by step. Jadi ya itu harus sabar. Nggak kita kayak langsung usaha langsung terkenal, nggak mungkin gitu kan. Jadi semua harus step by step. Mbak Winda aja udah 6 tahun dan akhirnya sekarang bisa dikenal oleh masyarakat khususnya di Lampung ya Mbak Winda ya. Dan kita doakan semoga nanti Mbak Winda bisnisnya bisa melebarkan sayapnya ke kota-kota yang ada di Indonesia. Amin. Nah Mbak Winda, kalau misalkan itu aku boleh nggak sih Mbak nanya, kan udah 6 tahun berjalan nih Mbak ya. Kendala apa sih Mbak yang paling berat yang pernah Mbak rasakan ketika berbisnis ini Mbak? Kendala paling berat tuh waktu itu pernah dapat yang komentar kata aku sambelnya yang ngebuat jadi bau itu sih Kak. Itu langsung komentarnya langsung ke Mbaknya atau di media sosial? Konfirmasi ke aku. Alhamdulillahnya aku tuh selalu dapat customer yang ketika aku ngasihnya nggak baik, mereka tuh ngomongin ke aku, nggak pernah ada yang kayak kan ada sih yang protes ke IG gitu. Mereka tuh alhamdulillah ketemu customer yang baik-baik banget dari dulu sampai sekarang, kayak Dai kok yang hari ini rasanya kayak gini ya, coba kayak gini. Malah teman-teman Instagram aku tuh yang teman-teman beli, karena aku nyebutnya teman-teman kan. Jadi malah mereka tuh ngasih masukan ke aku, kayaknya kalau kayak gini mending cabenya dimasak dulu deh gitu. Aku malah seneng banget, dan alhamdulillah kendalanya itu aja sih Kak. Jadi nggak terlalu banyak ya kendalanya, itu aja ya. Karena aku pribadi tuh setiap aku pergi makan dan orang itu nggak ngasih aku pelayanan terbaik, aku pun pengen meresponnya yang baik juga gitu Kak, karena aku takut nanti ketika aku jualan orang itu gituin aku gitu. Apalagi jualan makanan ini nih sebenarnya sesuatu yang sensitif nggak sih? Jadi kayak rasa nggak enak dikit pasti
konsumen protes ya kan, basi dikit atau asin dikit, dan kadang kan lidah konsumen ini beda-beda. Ada dia yang memang suka asin, ada dia yang ya sukanya biasa-biasa aja, pedes. Ya itu intinya kita harus menjadikannya sebagai sebuah pembelajaran gitu kan. Nah, boleh tahu nggak kan sushi ini itu bukan makanan khas Indonesia, tapi makanan khas dari Jepang ya? Iya, benar. Nah, dari Jepang. Gimana sih cara Mbak Winda menyesuaikannya masak sushi itu dengan menyesuaikan lidah-lidah orang Indonesia, apalagi lidahnya orang Lampung nih? Nah, boleh kasih tahu tips and trick ya? Kalau aku bumbunya, aku samain sama lidah orang Indonesia pertama. Terus juga aku nggak pakai ikan Kak, karena kan nggak semua orang suka ikan kan. Terus takut amis baunya, jadi aku pakainya ayam dari dulu. Terus juga sambal itu aku nggak pakai yang kayak sambal khas Jepang itu enggak, aku pakai saus. Jadi kayak yang ya udah Indonesia banget nih, pakai saus gitu sih. Jadi sushinya ala Indonesia gitu ya. Jadi tesnya tes Indonesia banget gitu kan. Biar bisa diterima sama lidah masyarakat di Indonesia, khususnya di Lampung. Benar. Jadi luar biasa sekali ya nih Tribuners, sudah 6 tahun berjalan, menunya juga semakin banyak dan omsetnya bisa menjadi tabungan pribadinya. Nah, Mbak jurusannya farmasi, ada nggak sih kepikiran untuk berbisnis terkait dengan jurusan Mbak itu sendiri? Pengen banget sih Kak. Jadi contohnya bisnis apa nih? Aku pengen banget bisnis kosmetik. Kebetulan juga skripsi aku kan buat lip cream tuh ya. Dan kebetulan sebelumnya aku pernah buat lip balm sendiri. Pengen banget lip cream aku nih aku kembangin gitu. Pengen buat produk sendiri gitu. Iya, jadi linear gitu kan sama jurusan. Wah, luar biasa sekali. Nanti kalau misalkan Mbaknya buat bisnis kosmetik terus punya bisnis makanan juga, wah luar biasa banget sih. Doain aja ya Kak, lancar. Aku doain semoga lancar selalu. Nih Mbak, aku jujur ya, kan aku juga sebenarnya pernah kayak bisnis kecilan, ngejual skincare segala macam, tapi nggak bertahan lama karena itu tadi aku pernah merasakan kayak kok nggak ada yang beli ya, ada yang salah nggak sih? Nah itu tuh mungkin karena mental aku belum kuat untuk menjadi seorang pebisnis sih. Tapi Mbaknya hebat banget sih bisa melewati itu semua gitu kan. Tadi juga aku sempat ngobrol sama salah satu narasumber kita. Dia juga pebisnis dan dia juga punya UMKM makanan. Yang tadi awalnya dia sendiri, dia sekarang udah punya berbagai cabang. Wah, itu emang. Nah, aku boleh tahu nggak sih Mbak, ciri khas atau hal yang paling berbeda dari bisnis makanan Mbak, yaitu misalkan yang jadi ikoniknya kan sushi ya? Dibandingkan dengan sushi yang dijual lainnya yang di Lampung ini, apa sih yang beda gitu? Yang paling beda pertama adalah harga ya Kak. Karena aku mengusungkan harga murah rasa enak gitu kan. Terus ya udah pertama itu harga, terus dari segi porsinya lebih banyak. Dengan harga segitu aku nggak mau orang tuh cuman kayak icip doang, aku pengen mereka juga kenyang. Gitu sih Kak. Lebih keunggulannya adalah harga dan tetap kualitasnya terbaik. Jadi harga terjangkau, tapi rasa tetap memiliki kualitas yang terbaik. Wah, ya emang kayaknya makanan itu kalau misalkan udah ngeliat harga terjangkau, dirasa enak, kayaknya konsumen bakal balik lagi gitu kan, bakal jadi penggemar setia dari makanannya. Nah, mungkin kita udah berbagi nih sedikit demi sedikit informasi dari Mbak Winda. Kita udah tahu bagaimana perjuangannya dia, terlebih saat ini dia menjadi seorang mahasiswa, membagi waktunya juga ketika dia berbisnis. Jadi Tribuners di rumah yang memang seorang mahasiswa dan sudah melakukan bisnis, mungkin bisa diikuti caranya Mbak Winda, yakni dengan membagi waktu. Kalau misalkan lagi kuliah, fokus kuliah. Nanti kalau misalkan ada waktu luang, mulai kembali bisnisnya gitu kan. Bisa ajak teman-temannya juga untuk memulai bisnisnya bersama. Kalau misalkan bingung, nggak ada modal, sisihkan dari uang jajan seperti kata Mbak Winda tadi. Terus jangan lupa untuk kuatkan mental dan tetap semangat apapun yang terjadi, karena nggak selamanya bisnis itu akan membuat kita untung ya. Ada kalanya kita bakal merugi, tapi tidak selamanya merugi gitu kan. Jadi intinya tetap semangat. Nah, mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kita pada talk show kali ini bersama dengan Mbak Winda, kita akan dengarkan quotes atau motivasi nih dari Mbak Winda untuk para pemula-pemula bisnis yang di rumah gitu kan, yang masih bingung untuk memulai, yang masih seorang mahasiswa bingung karena modal dan sebagainya. Mungkin bisa dikasih motivasinya Mbak? Jujur kalau quotes aku nggak ada ya Kak. Jadi motivasi aja biar mereka ini jadi kayaknya aku bakal mulai bisnis deh gitu kan. Biar Tribuners di rumah yang tadinya udah ngedown karena nggak punya modal dan sebagainya. Kita tahu tadi Mbak Winda modalnya nggak banyak dan dia mengajak teman-temannya ya. Nah, bisa diikuti caranya. Oke, kita dengarkan motivasinya. Motivasinya itu adalah kalian jangan pernah takut nggak ada modal, karena semua itu pasti ada jalannya gitu loh Kak. Entah dari kita sokongan makan kawan ataupun menyisihkan uang jajan sendiri. Terus
jangan pernah takut diomongin orang. Pokoknya yang tadi sebelumnya aku bilang, jangan pernah ngedown kalau diomongin orang, karena ketika diomongin orang tuh benar-benar buat down banget sih Kak. Iya pasti. Ya kan, kayak aduh galau nih, kalut nih gitu kan. Kepikiran sampai mau tidur aja kayaknya nggak bisa ya. Itu jangan pernah dipikirin, karena kalau semakin kalian pikirin, orang yang ngomongin kalian tuh semakin seneng karena ngebuat kalian ngedown. Jadi kalian malah buktiin ke orang itu, emangnya kalau lo ngomong kayak gini gue ngedown, nggak dong, gue harus lebih nih dari omongan lo gitu. Jadi dijadiin motivasi aja sih Kak. Itu aja sih Kak. Ya, oke, makasih banyak quotes-nya atau motivasi dari Mbak Winda. Nah tadi intinya Tribuners jangan takut untuk mulai usaha, apalagi misalkan Kak takut, aku masih mahasiswa. Ada buktinya Mbak Winda juga mahasiswa tapi dia bisa sukses untuk berbisnis. Ya bisa ditiru tadi cara-caranya. Kita kan udah tanya banyak nih tentang kendalanya, terus tentang bagaimana dia mendapatkan inspirasi dan sebagainya. Oke, semoga bermanfaat talk show kali ini bersama dengan Mbak Winda. Jadi Tribuners di rumah ambil hikmah, ambil pelajarannya. Pokoknya semoga bermanfaat apa yang udah kita obrolkan tadi ya. Oke. Baiklah Tribuners, itulah talk show bersama dengan Mutiara dan juga narasumber hebat kita Mbak Winda. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa.